Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan walafiat sehingga dapat melaksanakan perkuliahan matematika diskrit pada siang kali ini. Nah, pada siang kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan pengertian dasar teori graf. Sebelumnya sudah dijelaskan tentang sejarah teori graf oleh kelompok sebelumnya. Nah, di sini kami dari kelompok 2 yaitu Saroji Setiawan, Nurul Rahmah, Laili Hikmatul Aulia, Bapak Ketia Hafiz Kamaludin, Siti Nur Safatun akan menjelaskan tentang pengertian dasar teori graf. Sebelumnya, teori graf merupakan pokok bahasan yang sudah tua usianya namun memiliki banyak terapan sampai saat ini. Graf digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Representasi visual dari graf adalah dengan menyatakan objek dinyatakan sebagai noktah, bulatan, atau titik, sedangkan hubungan antara objek dinyatakan dengan garis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman dari kelompok 2. Kita masuk materi yang pertama, yaitu mengenai definisi graf. Graf didefinisikan sebagai pasangan himpunan V, E, ditulis dengan notasi G sama dengan V, E, yang dalam hal ini V adalah himpunan tidak kosong dari simbol-simbol atau verticles atau node, dan E adalah himpunan sisi atau edges atau areas yang menghubungkan sepasang simpul. Jadi graf di sini dinotasikan dengan G, yang mana isinya itu himpunan pasangan V, E. Kemudian ada juga graf yang hanya mempunyai satu buah simpul tanpa sebuah sisi. Graf semacam ini dinamakan graf trivial. Selanjutnya, simpul pada graf dapat dinomori dengan huruf seperti A, B, C, dan seterusnya, atau juga bisa dengan bilangan asli seperti 1, 2, 3, atau juga bisa dengan gabungan keduanya, yaitu gabungan huruf dan juga bilangan asli. Sedangkan sisi yang menghubungkan simpul U dengan simpul V dinyatakan dengan pasangan U, V, atau dinyatakan dengan lambang seperti E1, E2. Dengan kata lain, jika E adalah sisi yang menghubungkan simpul U dengan simpul V, maka dapat ditulis sebagai berikut. E sama dengan E sama dengan U, V. Secara geometri, graf digambarkan sebagai sekumpulan noktah atau simpul di dalam bidang Dwi Marta yang dihubungkan dengan sekumpulan garis. Banyaknya simpul anggota V disebut order graf G, sedangkan banyaknya ruas anggota E disebut ukuran atau size graf G. Nah, tadi kan graf dinotasikan dengan G sama dengan V, E. Jadi V di sini bertindak sebagai order dari graf G, sedangkan E bertindak sebagai ukuran atau size dari graf G. Pada gambar di bawah ini terdapat 3 jenis graf. Ada G1 itu graf sederhana, G2 multigraf, dan G3 ada multigraf. Bisa dilihat bahwa graf-graf tersebut memiliki simpul dengan yang diberi huruf 1, 2, 3, dan 4, sementara sisi pada graf tersebut diberi notasi E1, E2, E3, dan seterusnya. Kemudian di sini ada jenis-jenis graf. Di sini ada berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda dalam graf. Maka secara umum graf dapat digolongkan menjadi 2 jenis. Yang pertama, graf sederhana, yaitu graf yang tidak mengandung gelang dan sisi ganda. Contohnya ada pada gambar A di slide sebelumnya. Di sini gambar pertama ini adalah contoh gambar graf sederhana. Dia tidak memiliki sisi ganda, juga tidak memiliki gelang. Kemudian ada graf tak sederhana, yaitu graf yang mengandung sisi ganda atau gelang. Ada 2 jenis graf tak sederhana, yaitu graf ganda atau graf yang mengandung sisi ganda. Contohnya pada gambar B di slide sebelumnya.
pada gambar yang di tengah ini, dia adalah contoh gambar graf ganda. Dia memiliki sisi ganda. Ada dua sisi, yang arah 1 dan 3. Ada juga graf semu atau graf yang mengandung gelang atau loop. Contohnya ada pada gambar C di slide sebelumnya. Pada gambar terakhir ini, dia dinamakan atau salah satu contoh graf semu. Dia memiliki suatu gelang atau loop atau lingkaran. Nah, graf semu lebih umum daripada graf ganda. Kenapa? Karena sisi pada graf semu dapat terhubung ke dirinya sendiri. Di sini kan ada suatu lingkaran. Ketika kita mulai jalan dari suatu lingkaran, mengelilingi lingkaran tersebut, kita akan kembali ke titik di mana kita mulai jalan tadi, atau kembali ke diri sendiri, seperti itu. Nah, ada juga jenis graf berdasarkan orientasi arah pada sisi. Ini dibedakan menjadi dua bagian juga. Yang pertama, graf tak berarah, yaitu graf yang tidak memiliki orientasi arah. Pada gambar ini, kita dapat jadikan contoh sebagai graf tak berarah. Kenapa? Karena kita tidak tahu dia jalan dari 1 ke 2 atau 2 ke 1, seperti itu. Nah, yang kedua kan graf berarah, yaitu graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah. Sering disebut juga busur. Jenis graf ini sering dipakai untuk menggambarkan aliran proses, peta lalu lintas suatu kota, baik jalan searah maupun dua arah, dan sebagainya. Pada graf berarah, gelang diperbolehkan, tetapi sisi ganda tidak diperbolehkan. Di sini ada gambar graf berarah. Dia jelas arahnya kemana, dari 3 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 1, seperti itu. Nah, kemudian di sini juga ada graf berarah, tetapi dia memiliki dua jalur ketika menuju satu titik. Misal, dari titik 3 ke 1, dia memiliki jalur yang pertama melalui jalur tengah, garis lurus ini. Dia jelas karena ada anak panahnya juga. Kemudian jalur yang kedua, dia bisa melewati yang garis busur ini, dari 3 ke 1. Nah, gambar seperti ini dinamakan sebagai graf ganda berarah. Seperti itu. Untuk selanjutnya, terdapat definisi graf dapat diperluas sehingga mencakup graf ganda berarah atau directed multigraph. Pada graf ganda berarah, gelang dan sisi ganda diperbolehkan ada. Di situ terdapat tabel jenis-jenis graf atau istilahnya ROS 99. Di situ dijelaskan bahwa terdapat 5 jenis graf. Graf sederhana, graf ganda, semu berarah, dan graf ganda berarah. Di sini terdapat sisi-sisinya, yaitu sisi tak berarah atau berarah. Jadi saat jenis graf sederhana, pada saat sisi tak berarah, untuk sisi ganda tidak diperbolehkan ada. Untuk sisi gelang tidak diperbolehkan ada juga. Dan untuk jenis graf ganda dengan sisi tak berarah, sisi ganda diperbolehkan ya ada. Sedangkan sisi gelang diperbolehkan tidak diperbolehkan. Jadi untuk jenis-jenisnya seterusnya mengikuti seperti tabel yang tertera. Untuk materi selanjutnya yaitu terminologi dasar. Untuk pembahasan kali ini terdapat
contoh gambar untuk menjelaskan terminologi yang didefinisikan. Di situ terdapat 3 contoh gambar yang disimpulkan dengan yang pertama graf G1, kedua graf G2, dan yang ketiga graf G3. Dengan keterangan gambar, graf G1 merupakan graf sederhana. Untuk graf G2 merupakan graf semu yang mengandung sisi ganda maupun gelang. Dan graf G3 yaitu graf dengan sebuah simpul yang terpisah dari simpul lainnya. Jadi ketiga graf di atas merupakan graf tidak berarah. Untuk terminologi dari graf akan dijelaskan di bawah ini. Yang pertama yaitu disebutkan bertetangga, yaitu dua buah simpul pada graf berarah G dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung dengan sebuah sisi. Dengan kata lain, U bertetangga dengan V jika U, V adalah sebuah sisi pada graf G. Di sini ada tambahan, pada graf berarah, sisi kita sebut busur. Jika UV adalah busur, maka U dikatakan bertetangga dengan V. Terminologi yang kedua yaitu bersisian atau insiden. Untuk sembarang sisi E sama dengan UV, sisi E dikatakan bersisian dengan simpul U dan V. Yang ketiga, ada simpul terpencil. Simpul terpencil ialah simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Atau dapat juga dinyatakan bahwa simpul terpencil adalah simpul yang tidak satupun bertetangga dengan simpul-simpul lainnya. Yang keempat ada graf kosong. Graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong disebut sebagai graf kosong dan ditulis sebagai N kecil, yang dalam hal ini N kecil adalah jumlah simpul. Jadi nanti grafnya itu berupa titik-titik yang tidak dihubungkan dengan garis. Yang kelima ada derajat. Derajat suatu simpul pada graf tak berarah adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Notasinya yaitu dV menyatakan derajat simpul V. Yang keenam ada lintasan. Lintasan yang panjangnya N dari simpul awal V0 ke simpul tujuan Vn di dalam graf G ialah barisan berselang-seling simpul-simpul dan sisi-sisi yang berbentuk V0, E1, V1, E2, V2 sampai Vn-1, En, Vn. Sedemikian hingga E1 sama dengan V0, V1, E2 sama dengan V1, V2 sampai En sama dengan Vn-1, Vn adalah sisi-sisi dari graf G. Nah, itu tadi penjelasan dari teman-teman kelompok 2. Sebelumnya jangan lupa teman-teman untuk absen di e-learning, di masing-masing e-learning teman-teman. Jangan lupa untuk absen, dan apabila masih ada pertanyaan atau apabila masih ada yang dibingungkan dari penjelasan kami dari kelompok 2 bisa ditanyakan melalui kolom komentar atau bisa di WA grup. Terima kasih atas partisipasinya teman-teman yang sudah menonton video ini dan sudah menyimak dengan seksama. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.